Sebelumnya, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Rotiana. Saya merupakan mahasiswa pembimbingan konseling pada hari ini, sebagai bentuk salah satu layanan bimbingan dan konseling yang merupakan layanan bimbingan sosial kepada adik-adik sekalian. Ya, mungkin adik-adik sekalian melihat bimbingan konseling secara salah ya, seperti yang adik-adik. Tapi sebenarnya salah satu layanan bimbingan konseling itu adalah layanan bimbingan vertikal dan layanan. Saya akan membawakan layanan karir bertema personal branding, membangun personal branding melalui pekerjaan. Nah, sebelumnya bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik. Sehat semua? Kenapa loyal sekali? Oke, supaya tambah semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Ini adalah kita akan melakukan ice breaking kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya bilang tepuk 1 seperti ini, terus tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bagaimana, sudah mengerti semua? Belum. Mulai ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah mengerti semua? Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 4. Oke, gak usah jelasin dulu ya. Oke, nah ada pun tujuan layanan yang akan saya bawakan pada hari ini. Yang pertama, peserta didik atau kalian dapat menemukan nama komunitas sesuai dengan personal brandingnya. Kemudian yang kedua, kalian dapat memenuhi karakter dan membangun personal branding kalian. Dan yang ketiga, peserta didik atau kalian dapat mempraktekkan personal branding tokoh publik dalam akun sosial media. Nah, ada pun kesepakatan waktu yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu sekitar 40 menit. Oke, bagaimana semua sudah siap? Siap. Nah, sekarang kita akan melakukan brainstorming dulu ya. Ada yang tahu apa itu personal branding? Personal dan branding. Bagaimana cara kita melihat sama orang lain? Ya, betul sekali. Ada lagi? Nah, kalau kalian melihat gambar di atas, kira-kira apa yang terlintas di benak kalian? Kalau ini? Apel. Tadi semua adalah contoh-contoh dari brand dari satu produk atau merek. Nah, bagaimana dengan manusia? Seperti identitas pribadi, reputasi. Warna kulit. Kalau kita melihat ya, branding itu berkaitan dengan istilah pemasaran. Tapi ternyata branding itu juga tidak hanya terkait dengan pemasaran, tapi dapat dilakukan untuk pengembangan diri. Nah, apa-apa yang bisa dibrandingkan seperti yang telah dijelaskan oleh teman tadi, bahwa reputasi, kemudian keterampilan, karakter, sifat-sifat, atau dengan kata lain, personal branding itu adalah nilai jual seseorang di lingkungan sekitarnya.
kalau menurut berbagai cara besar, personal branding berkaitan dengan identitas pribadi yang unik dan relevan dengan target halayak sehingga persepsi dan respon halayak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, maksudnya di sini adalah personal branding itu adalah yang mewakili seseorang, baik itu berkaitan dengan karakter, sifat yang berbeda dengan orang lain, yang menjadi nilai jual seseorang. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana cara membentuk personal branding? Ada beberapa cara. Yang pertama, spesialisasi. Nah, berkaitan dengan spesialisasi di sini, personal branding dapat dibentuk dengan ketika kita memiliki spesialisasi tertentu. Misalnya, kalau kita menyebut nama Lyodra, pasti teman adik-adik sekalian sudah tahu ya, Lyodra seorang penyanyi. Nah, dia memiliki spesialisasi sebagai seorang penyanyi. Nah, kemudian yang kedua, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan atau leadership ini dapat dibentuk melalui keunggulan yakni dipandang sebagai seorang yang ahli dalam bidang tertentu. Ya, misalnya presiden dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kepribadian. Nah, kalau kepribadian ini terkait dengan bagaimana kepribadian kalian, kemudian itu menjadi berbeda dan menarik. Dan yang keempat yaitu perbedaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau orang ingin membangun personal branding, seseorang tersebut harus berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kelima yaitu penampakan. Nah, penampakan ini adalah salah satu strategi dalam membentuk personal branding dengan melakukannya konsisten atau terus-menerus sehingga personal branding orang tersebut menjadi kuat dan dikenal oleh banyak orang. Kemudian yang selanjutnya itu kesatuan. Kesatuan yang dimaksudkan dalam pembentukan personal branding di sini adalah kehidupan pribadi kita yang sejalan dengan apa yang dibentuk dalam personal branding seseorang. Maksudnya kalau kita dikenal sebagai seorang yang misalnya bijak, itu harus sejalan dengan apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya keteguhan, di mana pembentukan personal branding seseorang tidak akan mungkin terjadi hanya dalam waktu yang singkat, tetapi personal branding itu dibangun melalui proses yang panjang. Kemudian maksud baik. Nah, personal branding ini akan memiliki pengaruh besar bagi orang jika dipersepsikan secara positif oleh orang-orang yang sekitarnya. Selanjutnya, kira-kira kalau melihat gambar ini, siapa? Seperti yang terlihat di gambarnya, tokoh-tokoh tersebut tokoh-tokoh kan berpengaruh di media sosial, di mana mereka itu punya personal brandingnya masing-masing. Kalau Jarum ini kan terkenal dengan kemampuan matematikanya. Kemudian kalau Isyana terkenal dengan dia sebagai penyanyi, kemudian sebagai pengusaha, produser, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ada Prilly, dia terkenal sebagai penyanyi juga, penulis lagu, produser, dan banyak hal juga telah dimunculkan. Bagaimana membangun personal branding? Yang pertama, cari atau kejelasan. Nah, di sini ketika kita ingin membangun personal branding, sampaikan pesan secara jelas sehingga adalah tujuan komunikasi dengan sampaikan pesan kepada orang lain. Kita ingin dikenal seperti apa? Misalnya kalau kalian ingin dikenal sebagai orang yang pintar atau orang yang baik, sampaikan pesan dengan secara jelas. Kemudian yang kedua itu relevan. Nah, maksudnya sampaikan poin-poin yang sesuai dengan diri kita atau hal apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Kalau di
sampaikan poin-poinnya kalau kita ingin dikenal seperti apa. Kemudian yang ketiga, be consistent. Kalau kita ingin membangun personal branding harus konsisten karena personal branding itu dibentuk melalui proses yang panjang. Orang tidak sukses dengan satu kali saja, maksudnya dalam satu malam, tetapi ada proses yang panjang dikenal oleh orang lain. Kemudian be on the team. Jelaskan apapun selain yang tidak kamu lakukan. Sebutkan apa yang membuatmu menarik. Build your brand and bangun branding kalian. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, be yourself. Jadi diri sendiri. Jadi spesial sesuai dengan diri kamu apa adanya. Kalau ingin membangun personal branding. Nah, poin terakhir apa pentingnya kita membangun personal branding. Nah, kalau sekarang ini personal branding itu apalagi di era dunia digital ya, personal branding kita dikenal oleh orang itu melalui media. Jadi kalau adik-adik sekalian, misalnya nih, kalau nanti kalian mau bekerja, kalian melamar bekerja, kalau kalian dibandingkan dengan dua orang, terus salah satu kalian punya personal branding, terus teman-teman kalian ini tidak punya personal branding, maksudnya tidak terkenal gitu. Jadi menurut kalian siapa yang akan dipilih oleh perusahaan yang memiliki personal branding? Ya, orang yang punya personal branding. Kenapa? Karena tentu akan mempengaruhi produk atau apa yang akan dijual oleh perusahaan tersebut. Orang akan cepat terkenal, kemudian akan cepat laku dan menguntungkan perusahaan. Jadi sangat penting untuk kita memiliki personal branding. Tetapi kembali lagi kita itu dikenal sebagai apa? Sebagai diri sendiri. Nah, jadi diri sendiri yang tentunya pastinya harus berdampak positif sama orang lain. Jangan kita terkenal sebagai pembuat konten-konten tentang kebaikan, tetapi akhirnya kita tidak begitu, misalnya tidak berbagi, hanya untuk dikonsumsi hanya untuk di depan kamera saja. Kita ingin dikenal sebagai orang baik, terus kita pergi membagi-bagikan sesuatu dan pada saat itu tidak sesuai dengan itu. Nah, segera materinya sudah cukup. Kegiatan yang akan dilakukan akan segera berakhir. Nah, kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang mengumpulkan materi yang kita telah tadi. Ada yang ingin dapat? Pertanyaan. Tidak apa-apa. Saya siapa yang berpendapat? Berarti tadi itu sangat penting untuk kita, jadi bagaimana kita dipandang oleh orang lain sama berguna untuk